Halo kawan-kawan sekalian, dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah dari Peternak Puyuh Jambi. Di sini saya tidak mencantumkan lagi nama komunitas, karena ya komunitas Peternak Puyuh Jambi sudah dibubarkan oleh Pak Ketua dan sekarang akan berganti menjadi Koperasi Cipta Puyuh Jambi Sejahtera. Nah, jadi saya termasuk salah satu pendirinya. Baik kawan-kawan, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengapa saya memilih bibit puyuh umur 3 minggu untuk saya pelihara dan saya besarkan untuk menjadi petelur. Langsung saja kawan-kawan, alasan pertama mengapa saya lebih memilih bibit puyuh umur 3 minggu itu karena untuk adaptasi puyuhnya lebih maksimal. Jadi kalau kita langsung beli puyuh siap telur yang sering disebut PST, puyuh siap telur itu di usia 30 sampai 35 hari. Itu terlalu berisiko kawan. Apabila lingkungan tempat dia dibesarkan, puyuh ini dibesarkan dan kita pindahkan ke kandang baterai ini cukup ada perbedaan suhu atau perbedaan kebisingan atau segala macamnya, ini puyuhnya bisa lebih lambat untuk mulai bertelur. Itu alasan utamanya kenapa saya lebih memilih umur 3 minggu. Alasan lainnya, karena umur 3 minggu ini sudah bisa langsung ke kandang baterai kawan-kawan. Ini belakang saya ini. Umur 3 minggu itu sudah bisa masuk ke kandang baterai. Jadi kita tidak perlu lagi box pembesaran lanjutan. Jika kita beli bibit yang baru netas, yang sering disebut oleh DOQ, oleh kawan-kawan itu disebut DOQ, itu kita harus memiliki box dulu, box pemanas, karena bibit puyuh yang baru menetas itu butuh suhu yang cukup tinggi dan risiko kematian juga masih sangat tinggi di situ. Kemudian apabila umur 2 minggu, 1 minggu atau 2 minggu, ini masih sangat kecil kawan-kawan bibit puyuhnya, belum bisa naik ke kandang baterai seperti ini, maka kita harus butuh tempat lagi untuk transitnya. Jadi dari DO kita beli bibit umur 1 minggu atau 2 minggu itu transit dulu ke kandang box pembesaran, masih dilengkapi dengan lampu pemanas dan juga perawatannya sedikit merepotkan, angka kematian pun masih cukup tinggi di situ. Di umur 3 minggu ini, puyuh sudah bisa langsung ke kandang baterai, sudah sampai minumnya ke nipel yang berada di luar kandang, dan perawatannya cukup mudah. Ini kotorannya sudah 1 minggu ini tidak saya buang. Puyuh ini masuk tanggal 10 Mei kemarin. Hari ini tanggal 17 Mei. Masuknya Sabtu 10 Mei, ada di video saya sebelumnya. Ini 1000 puyuh. Dan sekarang genap 1 minggu saya pelihara ini. Tanggal 17, Sabtu 17 Mei 2025. Angka kematiannya boleh dibilang 0, sekian persen. Dari 1000 ini kemarin saya ketemu matinya itu ada 3. Ada 3 ekor yang mati. Jadi lebih enak untuk dirawat, lebih mudah untuk dirawat. Kotorannya ini juga, nih 1 minggu full belum saya buang. Hari ini baru mau saya buang. Jadi perawatannya lebih simpel dengan umur 3 minggu daripada yang di bawahnya. Bagaimana kalau umur yang 4 minggu? Harganya kawan-kawan. Harganya tentu sedikit lebih mahal daripada umur 3 minggu. Ya kalau di atas itu, di atas umur 30 sampai 35 hari, itu yang puyuh siap telur, itu resikonya tadi adaptasinya kurang kawan-kawan. Sepengalaman saya pelihara burung puyuh umur 3 minggu ini, dan sekarang genap 4 minggu ini kawan-kawan. Ini puyuh bertelurnya ini mulai di usia paling cepat di 33 hari. Paling lamanya itu di 40 hari, itu mulai bertelur dia. Puncaknya, puyuh ini mulai produksi sampai di angka di atas 80% itu di 3 minggu perawatan. Yang artinya usia saya beli 3 minggu, ditambah usia perawatannya 3 minggu, berarti 6 minggu kawan. 7 kali 6, 42 hari. Nah, 42 hari ke atas itu sudah mulai full ya telurnya. Sudah mencapai 80% ke atas.
Itulah alasannya mengapa saya memilih puyuh umur 3 minggu untuk saya pelihara dan saya besarkan. Sini kita lihat kawan-kawan, lebih dekat. Nah, ini di sini, ini kotorannya sudah 1 minggu full nih kawan-kawan. Kotorannya ini kering kalau masih anak kawan. Nah, jadi 1 minggu full belum saya bersihkan, cuma saya berikan makan dan minum aja. Nah, pakan ini genap 7 hari ini menghabiskan 2 sak pakan. Tetapi berhubung bobotnya ini makin besar, ya ke depannya pakannya lebih boros nih kawan-kawan. Perhitungan saya untuk pakan puyuh ini 1000 puyuh sampai dengan dia bertelur itu membutuhkan 8 sak pakan. Sebelumnya saya gunakan itu 7 sak pembesaran New Hope BPS, itu merek yang saya gunakan. 7 sak dan 1 sak pakan petelur. Pakan petelur yang ke-8 ini itu dioplos ke BPS yang ke-7-nya itu. Jadi BPS yang ke-7 dan pakan petelur yang 8 ini sudah mulai diberikan kepada puyuhnya itu secara bertahap diadaptasikan. Tetapi untuk kali ini saya akan mencoba nih kawan. Coba 6 sak saja. Jadi nanti 5 sak murni BPS. Yang pakan ke-6-nya, sak ke-6-nya itu saya akan mulai adaptasikan dengan pakan petelur. Sampai nanti tetap menghabiskan 8 sak. Mau saya lihat ini perkembangannya seperti apa. Ya, semoga bisa menjadi referensi untuk kawan-kawan sekalian juga nih. Di sini mungkin kawan-kawan tadi sekilas melihat. Nah, di sini. Di sini masih saya tutup. Karena ini kandangnya setelnya beda kawan-kawan. Ini kandang bekas. Nah, ini terlalu jarang. Ini kalau 3 minggu masih lolos. Dan ini pun sekarang usia 4 minggu ini masih bisa lolos nih kawan. Makanya masih saya tutup. Jadi tutup pakai karung aja sini. Ya, ini kemarin karena buru-buru. Kalau mau dirapikan ya bisa diputar-putar gini. Tutup aja pakai karung. Nah, seperti ini. Kalau yang seperti ini tidak perlu ditutup. Nah, ini kan kecil nih. Muara tempat telurnya nih. Sama yang di sini juga. Nah, di sini tidak saya tutup kawan-kawan. Dari umur 3 minggu dia tidak lolos karena ini kayunya saya belah. Kayu ukuran 2x4 saya belah jadi lebih tipis dia. Di sini kelihatan dari samping. Nah, bandingkan saja dengan kayu yang ini. Ini sangat tebal kawan-kawan. Nah, ini sangat tebal. Jadi rongganya cukup luas. Nah. Ini sudah saya buat sistem laci, ini lantainya terpisah. Ada di video saya sebelumnya. Nah, mungkin kawan-kawan sekalian yang belum melihat video saya tentang lantai, ini dia kawan. Ini lantai terbarunya kawan-kawan. Menggunakan selat namanya kawan-kawan. Ntar cari. Nah, ini. Cari view yang lebih enak dilihat. Nah, ini. Ganggu. Ini kamu masuk aja. Nah, ini kawan. Ini plastik. Nah, untuk menghindari kebocoran kandang dan menghemat tenaga. Memang harganya cukup mahal, cukup bermodal di awal, tetapi sepertinya itu akan lebih efektif untuk jangka panjang. Kalau menggunakan kawat biasa, yang seperti ini, nah ini sudah jebol kawan-kawan. 4 bulan, paling lama itu 5 bulan sudah jebol. Kalau mau kita lihat di sini, nah itu parah jebolnya kawan. Ini sudah ada juga di video kita sebelumnya. Kita lihat lagi. Ini saya kosongkan puyuhnya sudah. Itu tinggal berapa ekor itu, sortiran saja tinggal. Yang lepas-lepas saya masukkan ke sini. Supaya nanti tidak mengganggu perhitungan jumlah puyuhnya. Nanti kalau ada yang mati ya baru saya sisipkan lagi. Oke, kawan-kawan, sebentar. Nah, itu tadi kawan-kawan beberapa alasan kenapa saya lebih memilih puyuh usia 3 minggu untuk saya rawat. Kemungkinan besar ini 2 minggu lagi masuk lagi nih kawan-kawan. Ada sih bibit saya 500 ekor yang sedang dibesarkan di tempat Bang Jupri. Tetapi berhubung karena ada beberapa orang pemula yang dari sudah 2 bulan, ada yang lebih dari 2 bulan itu sudah belajar
puyuh, sudah pengen beternak puyuh, tetapi kesulitan mendapatkan bibit. Nggak apa-apa, saya mengalah kawan-kawan. Rencananya saya ambil 300 saja, 200-nya saya bagi beberapa orang yang mau belajar, pemulai mau belajar. Karena ada yang menelpon saya, dia bilang, "Bang, ini mumpung uangnya ada. Nanti kalau saya tahan-tahan terus, uang ini bisa saya pakai, saya nggak jadi ternak." Nah, gitu kawan-kawan. Jadi nggak apa-apa, saya cukup mengalah. Karena ya populasi saya di sini sudah 2.500 kawan-kawan. Nanti ditambah yang baru, mungkin ada 300 ekor, ya sudah 2.800. Ini sudah cukup untuk mendapatkan hasil yang ya bisa kawan-kawan perkirakan lah berapa penghasilan saya dari telurnya nanti nih. Dan ini terus kawan-kawan. Saya pesan itu 1.000 lagi sebenarnya. Karena masih ada space ini. Di sini akan ada 4 kandang lagi, di sana 2, ada 1 berarti ada 7. 7 kali 5, 35 kotak lagi. Kali 25 ekor. Nah, itu kebutuhan bibit puyuh yang saya perlukan. Di belakang sana pun sudah ada beberapa kandang yang kosong, karena ya puyuh ini kan ada yang mati. Jadi tentunya regenerasinya harus tetap dijaga, supaya populasi target saya 3.000 ekor di tahun ini harus terpenuhi kawan. Di tahun depan, mudah-mudahan saya punya kesempatan untuk membangun lagi di belakang rumah puyuh yang baru. Tentunya yang permanen, kalau ini masih non-permanen karena semua terbuat dari kayu. Baik kawan-kawan, terima kasih telah mengikuti video ini dan beberapa curhatan saya. Ikuti terus channel Rumah Puyuh Berkah, tentunya akan banyak pengalaman beternak puyuh yang akan saya bagikan di sini. Tentunya untuk berbagi referensi, berbagi ide. Semoga membuka wawasan daripada kawan-kawan sekalian yang menyaksikan video ini. Baik kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Ayo beternak puyuh itu asik.